Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kelungkung terus meningkat. Hingga Kamis 4 April 2024, masih ada 15 pasien yang dirawat di RSUD Kelungkung akibat DBD. Masyarakat diingatkan agar lebih waspada menjaga kebersihan lingkungan. Apalagi pada Februari 2024 lalu, seorang bocah berumur 5 tahun meninggal dunia karena DBD. Wakil Direktur Pelayanan Kesehatan RSUD Kelungkung Dr. Ida Ayu Megawati mengungkapkan kasus DB cenderung meningkat daripada sebelum-sebelumnya. Peningkatannya terjadi sejak awal tahun 2024. Jika mengacu data, pada Januari 2024 RSUD Kelungkung merawat 61 pasien DBD. Kemudian pada Februari 2024 ada 91 pasien, pada Maret 2024 naik menjadi 127 pasien, sedangkan pada April 2024 tercatat 15 pasien yang dirawat. Dari ratusan pasien DBD yang dirawat tersebut, satu di antaranya yakni seorang anak berusia 5 tahun meninggal dunia. Pasien asal Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan tersebut, meninggal pada Februari 2024. Pihaknya sekarang meningkatkan kewaspadaan di UGD. Pasien DBD mayoritas datang dari UGD. Biasanya saat di awal cek lab, hasilnya bagus. Tapi ketika pasien datang lagi dan dicek lab, ternyata ada kecurigaan DBD sehingga dirawat. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya keterlambatan penanganan. Dr. Megawati menyebut banyak pasien, terutama anak-anak yang datang terlambat ke fasilitas kesehatan. Kemudian saat dicek lab, trombositnya menurun dengan sangat cepat. Pihaknya berusaha mengoptimalkan pelayanan agar tidak ada yang terlambat. Pesan untuk masyarakat, jika anggota keluarga atau anak mengalami demam, upayakan pasien tetap dapat asupan gizi. Waspadai tanda-tanda pendarahan, karena tanda-tanda pendarahan tidak hanya ditunjukkan dengan ruam merah, tapi juga mimisan dan gusi berdarah. Selain penanganan cepat pada pasien, Dr. Megawati juga mengingatkan masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk, PSN. Kebersihan lingkungan merupakan upaya yang paling ampuh untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti penular DBD. Masyarakat juga waspada dan selalu jaga kebersihan lingkungan. Untuk saat ini, untuk yang di Rumah Sakit Kelungkung, yang sedang dirawat ada 15 kasus yang ditangani, memang cenderung ada peningkatan dari sebelum-sebelumnya. Cuman mungkin tren peningkatannya kita masih akan evaluasi kembali. Dari pasien Jumlah pasien sampai yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Kelungkung ada 15 orang. Dari kapan mulai peningkatan ini? Memang dari awal tahun 2024 ya, itu ada tren peningkatan dan memang sempat ada yang kasus yang meninggal di bulan Februari kalau nggak salah 1 orang. Tapi kita tetap melaporkan juga ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan juga investigasi ataupun PE ya kalau yang di Dinas Kesehatan melalui rekan-rekan yang ada di Puskesmas, sedangkan kami untuk di Rumah Sakit Kelungkung kita melakukan kewaspadaan terutama di UGD karena memang beberapa kasus kan datangnya lewat UGD yang sering panas bolak-balik. Memang di awal pada saat cek laboratorium hasil labnya masih bagus, tapi sering akhirnya datang kembali hasil labnya sudah mulai ada kecurigaan untuk DB, sehingga kalau yang kasus seperti itu kita akan segera rawat inap. Bu, kebanyakan kasus DB kan shock syndrome itu karena lambat datang ke rumah sakit, ya bisa diberikan himbauan ke masyarakat bila seperti apa mereka harus datang ke rumah sakit. Memang untuk kondisi saat ini yang sering kejadian memang yang datang terlambat itu karena tiba-tiba hasil labnya cepat sekali turun trombositnya, dan itu yang membuat kondisinya akhirnya agak susah ya untuk penanganannya, walaupun kita berusaha untuk selalu mengoptimalkan penanganan sehingga tidak sampai ada yang terlambat dalam penanganan. Nah, untuk masyarakat sendiri kami harapkan sih waspada, kemudian juga menjaga lingkungan karena ini kan sebetulnya faktor lingkungan yang menyebabkan timbulnya demam berdarah, ya, terutama pemberantasan sarang nyamuk. Untuk kewaspadaan pada pasien, kalau yang sudah memang dia mengalami demam, itu kita upayakan biar pasien tersebut atau yang sakit tetap mendapatkan asupan
gizi sehingga tidak menjadi keterlambatan. Kemudian juga mewaspadai tanda-tanda perdarahan, karena tanda-tanda perdarahan itu mungkin tidak hanya bintik-bintik merah, tapi bisa juga dia mimisan, bisa juga dia pada saat gosok gigi gusinya berdarah. Jadi itu juga sudah suatu tanda kondisi yang mulai ada tanda perdarahan pada pasien. Sri Wiatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.